Untuk itu kita cek-cek dulu. Jadi saya akan cek-cek dulu. Boleh nih ketik-ketik di kolom chat begitu ya. Eh, Asalnya dari mana dan namanya siapa dan asalnya dari mana gitu ya. Saya contohkan dulu. Saya Reza. Sekarang ini domisili di Surabaya. Oke, baik. Siap. Ya, saya kirim. Nah, Bapak Ibu juga boleh ya kirim-kirim namanya siapa dan juga asalnya dari kota mana. Thank you Pak Abraham juga udah on cam. Thank you banget ya. Pak Abraham dari Oh mana iya, nih? saya Kotanya dari mana saya kotanya Pak tetangganya Abraham? Pak Purwanto. Iya. Oh, tetangganya Pak Purwanto ini Bekasi. Bekasian juga ya, planet Siap, Pak lain juga nih Reza. berarti. Siap Pak Abraham. Oke, enjoy ya Pak Abraham ya. Oke, ada Bu Amelia dari Solo. Pak Kirom dari Sidoarjo. Oke, tetanggaan kita Pak ya, Surabaya Sidoarjo. Bu Yuni dari Depok, Malam Bu Yuni. Oke, Bu Lala juga dari Surabaya. Bu Desi Bogor. Oke, baik, luar biasa. Sepertinya kalau saya dari yang daftar ini juga banyak dari yang Indonesia Timur ya. Saya baca ada beberapa teman-teman dari BPR Aruna Bali nih. Oh, ada 4 orang. Ada Bangun Timur. Wah, ini di Kupang, jauh banget nih ya. Oke, baik kalau kayak gitu. Oke, thank you Bapak Ibu dan kalau bisa malam ini on cam boleh dong ya, bisa aja on cam supaya kami juga bisa tahu wajah-wajah manisnya, wajah-wajah gantengnya Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Silakan, ya bisa on cam. Oke. Oh, ini nih yang dari Kupang nih ada Bu Iren. Baik, thank you Bu Iren dari Kupang NTT. Terima kasih banget ya udah join. Berarti di sana sekarang sudah jam setengah 9 malam ya. Wah, luar biasa. Oke, Pak Sandi juga dari Banjarbaru. Wah, ini jauh-jauh ya ini. Malam ini ternyata partainya partai jauh-jauh. Luar biasa. Oke, enjoy. Semangat belajarnya Bapak Ibu. Dan tentu saja pada malam hari ini, saya nggak akan sendirian. Nanti juga akan ada teman-teman dari Sinergia Konsultan yang akan bantu proses kita pada malam hari ini. Plus, satu pembicara spesial, Bapak Ibu. Ada satu orang spesial yang akan ya membagikan ilmunya. Ilmunya yang beliau sudah tuangkan sebenarnya dalam sebuah buku begitu. Nah, yang jadi judul juga Leader Talk kita pada malam hari ini. Mungkin judulnya agak ngeri gitu ya. Death Valley gitu. Waduh, lembah kematian itu apa gitu ya. Judulnya ngeri, tapi semoga nanti pembahasannya nggak sebegitu ngeri ya. Baik, kalau begitu. Nah, saya jelaskan dulu barangkali untuk hari ini atau malam hari ini, ya inilah yang beberapa hal yang harus kita lakukan begitu ya. Pak Wisnu boleh gantian kita share screen-nya ya. Oke, baik. Pada malam hari ini tentunya kita akan ngobrolin soal ini Bapak Ibu, leader stock-nya kita, Death Valley of Talent. Nah, ini lembah kematian begitu ya. Apa ya ini ya? Terus subnya itu agak agak ngeri juga ya. Ketika kerja keras saja itu nggak lagi cukup. Nah, nanti kita akan ngobrol langsung bersama salah satu, wah ini coach yang pengalamannya udah lebih dari 20 tahun ya, hampir 30 tahun di pengalamannya di industri HR begitu ya. Nanti kita kenalan dengan Pak Purwanto. Biasanya sih saya panggilnya Om Anto gitu ya. Beliau senior banget ya. Makanya saya panggilnya Om gitu ya. Tapi nulisnya justru buku untuk Gen Z. Kan menarik tuh ya. Jadi tunggu aja Bapak Ibu, kita akan dengarkan langsung ya pengalaman beliau selama lebih dari 20-30 tahun ya. Dan ini house rules-nya, fokus Bapak Ibu yang pertama, nanti supaya hemat dia kuotanya ya, jangan buka tab lain atau ya jangan sambil-sambil yang lain gitu. Karena isinya daging semua nanti malam hari ini begitu ya. Dan kemudian respect others, gunakan bahasa nanti Bapak Ibu juga boleh nanti menyampaikan pendapatnya melalui kolom chat ya tadi sudah kita coba dan juga melalui open mic. Ya, aktif Bapak Ibu selanjutnya jangan lupa kalau mau catat di buku catatan mangga boleh banget begitu ya. Kalau mau tanya, kalau mau berkomentar silahkan langsung aja drop di kolom komen gitu. Dan ini nih yang terakhir kalau bisa bro-bro dong yuk ya supaya kami bisa lihat juga nih Bapak Ibu seperti apa ya. Nyalakan kameranya. Begitu ya. Oke, nah ini kita mau polling dulu, kita polling singkat dulu ya 1 menit begitu sambil nunggu teman-teman yang hadir, yang lain juga hadir. Oke, sekarang sudah ada berapa? Oke, 45. Good. Di waiting room juga ada banyak ya ini ya. Oke, saya akan coba masukkan dulu ya. Wah, teman-teman dari Ori Politek ini banyak juga ya. Selamat malam teman-teman dari Ori.
Kebetulan pembicaranya juga warga Bekasi nanti Om Anto ini, jadi bisa saling kenalan nanti ya. Baik, saya akan keluarkan sebuah polling begitu, Bapak Ibu boleh isi ya, bareng-bareng begitu ya. Boleh diisi. Nah, ini pollingnya. Boleh diisi kalau Bapak Ibu sekarang jumlah timnya ada berapa ya? Nah, jumlah total karyawan di perusahaan Bapak Ibu ini ada berapa gitu. Nah, ini boleh diisi ya. Kita akan pergunakan waktunya selama 1 menit untuk mengisi polling ini. Jadi Bapak Ibu yang mengisi polling pada malam hari ini boleh langsung. Ada hanya 4 pertanyaan. Jadi mangga Bapak Ibu boleh langsung isi ya. Jumlah tim Anda atau jumlah karyawan ada berapa? Oke, oke Bu Yasinta nggak apa-apa. Off cam ya. Oke, baik. Kemudian ada jenis bisnisnya apa nih? Nah, ada kuliner kah, industrinya, di fashion kah, di kosmetik kah, di retail kah, oke, jasa kreatif atau apapun. Pendidikan, boleh, boleh diisi ya. Kalaupun tidak ada di dalam list ini, silahkan Anda boleh pilih lainnya. Begitu ya. Oke, ada berapa jumlah tim HR Anda? Pertanyaan selanjutnya itu adalah itu. Belum punya, belum punya ini banyak juga ya. 1 sampai 5 orang, oke. Lebih dari 25 orang, oke, luar biasa, gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu, diisi dulu. Saya akan tunggu ya, mungkin sekitar setengah menit lagi supaya pas di 2 menit kita ada dalam pengisian ini ya. Silakan, boleh diisi dulu. Sambil saya sapa-sapa, sambil saya intip-intip dulu ya. Sekarang ini udah ada berapa orang ini sudah join? Kita ada 49, 50, oke, 52. Baik. Oke, sambil kita tunggu yang lain juga. 10 detik lagi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Sambil kita juga nanti waktunya terus berjalan ya, karena ada juga beberapa peserta dari Indonesia Timur. Saya takut juga nanti kalau kemalaman begitu. Ya, oke, good. Baik, 10 detik lagi ya Bapak Ibu, saya end pollingnya. Oke, wah ini banyak juga yang ngisi. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf saya harus tutup dulu. Oke, supaya mempercepat saja ini ya. Nah, kita share resultnya. Wah, oke. Banyak yang jumlah karyawannya antara, paling banyak ini ya, kurang dari 10. Baik, 300 sampai 500 juga banyak juga nih. Industrinya ada kuliner, pendidikan pelatihan lainnya. Wah, ini banyak banget lainnya nih ya. Jumlah tim HR-nya 1 sampai 5 orang paling banyak. Oh, oke, 1 sampai 5 orang ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya akan sapa-sapa sekali lagi sambil menunggu yang lain karena ini juga ada yang chat masuk ke pribadi saya nih. Parisa tunggu sebentar lagi ya, begitu. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, kita akan kenalan sambil supaya nanti Bapak Ibu juga tahu ya ini siapa sih yang ngisi, ini bukunya tentang apa sih, kenapa sih kok judulnya ngeri banget begitu, gitu ya. Saya akan undang dulu begitu. Please welcome Pak Purwanto Hadityo. Boleh disapa-sapa dulu, Om Anto. Iya, selamat malam, Mas Reza. Suara saya sudah terdengar jelas kan ya? Aman, aman banget, Om Oke, Anto. Oke. selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini ada 52 orang, itu cukup banyak ya. Dan jauh-jauh ya, Mas Reza ya. Jauh-jauh. Ada dari Kupang, ada dari tadi juga banyak Indonesia Timur, kemudian Bali, ada yang Oh, dari Banjarbaru juga. Wah, ini luar biasa. oh. Baik, saya yang Kompetitif. pertama sih mengucapkan terima kasih kepada tim Sinergia. Ya, khususnya Ibu Amelia. Ini, kayaknya lagi liburan di Solo ya. Oke, terima kasih. Ini kawan lama di Semarang dulu ya. Terus dihubungkan dengan Mas Reza, Mas Wisnu dari Sinergia juga. Ada lagi siapa lagi Mas Reza yang dari Sinergia nih? Ada juga, ada beberapa, ada Mbak Rosa juga, nanti kita akan bantu juga buat Oke, teman-teman di kolom chat begitu ya. Nah, ini oke. biar Abdul langsung saja Heeh, begitu ya, Pak heeh. Anto. Saya nggak enak kalau panggilnya Om ya, terlalu personal ya. Yes. Saya panggilnya Pak Anto gitu ya. Oh iya, santai aja. Oh katanya santai gimana sih?
Oke, baik. Kalau saya kan sudah kenal begitu ya Om Manto ya. Nah ini Yes. yang lain kan belum begitu. Nah kalau seandainya Om Manto diberikan ya kesempatan untuk memperkenalkan diri begitu Ya. ya selama 2 menit. Siapa sih sebenarnya Purwanto Hadityo? Boleh, silakan 2 menitnya buat Om Oke, Manto. Mas Risa, teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, terima kasih. Selamat malam. Ini saya diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Nah, kalau ditanya siapa saya, ini ya mungkin sedikit cerita biar nanti saya sharingnya itu em, Bapak Ibu atau teman-teman semua tahu dari sudut mana nanti saya cerita gitu ya. Nah, Boleh, boleh. kebetulan saya nama lengkapnya Purwanto Adityono, nama baptis saya Sulfisius, tapi eh, biasa dipanggil Purwanto atau teman-teman lama manggil saya Hanto, silahkan yang enak yang mana, sama saja begitu. Nah, kebetulan saya sudah cukup lama di Human Capital ini, mungkin ada 25 tahun begitu ya. Jadi mendampingi organisasi atau talenta-talenta begitu. Eh, tetapi ini karena tadi Mas Risa sudah mengintroduce bahwa oh ini untuk Gen Z itu anak-anak muda, nah saya sebetulnya tidak akan mengaku sebagai ahli Gen Z, bukan. Eh, karena sejujurnya generasi yang ini pun saya sedang pelajari saat ini begitu ya, dan kebetulan saya tuliskan di situ. Nah, mungkin yang sedikit membedakan barangkali saya cukup sering turun gunung gitu ya, berkeliling ke berbagai cabang lini bisnis begitu, lalu duduk mendengarkan langsung keluh kesah para talenta muda begitu ya. Jadi yang nanti akan saya bagikan, saya akan sharekan ini mungkin akan terdengar atau terlihat jauh dari teori mengambil konsep-konsep asing begitu, tapi eh, isinya suara yang saya dengar sendiri di lapangan begitu ya. Tentunya dengan keterbatasan tafsir dari saya. Kemudian di rumah saya juga mempunyai dua anak Gen Z. Yang gede umur 21 tahun, yang kecil umur 17 tahun. Jadi kritik jujur dari mereka ini yang kerap menyadarkan saya betapa banyak yang belum saya pahami. Jadi untuk saat ini saya apa ya, kalau bahasa kerennya tuh berhikmat gaya. Waduh, berhikmat. Asik. Sebagai konsultan HC dan transformasi organisasi gitu lah. Saya mempunyai lembaga namanya VSA Indonesia, Vintage Strategic Advisory Indonesia. Dan mungkin nanti lewat buku ini saya ingin membagikan sedikit catatan perjalanan dengan harapan bisa menemani teman-teman semua, khususnya rekan-rekan muda yang sedang dan juga teman-teman HC dan juga leader yang sedang berjuang merawat talenta muda di tim masing-masing begitu ya. Jadi eh, mungkin saat ini saya bukan orang yang mempunyai jawaban semuanya, tidak, tetapi kita memposisikan sebagai teman seperjalanan, sesama pembelajar gitu ya. Dan mungkin saat ini rekan-rekan juga mengalami hal-hal yang sama. Yuk kita nanti bicarakan bersama, kita obrolkan bersama. Dan tentunya saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, generasi manapun, walaupun saya ini termasuk Gen X begitu ya. Dan juga bukan untuk menggurui Bapak Ibu teman-teman semuanya, karena di sini ada teman-teman muda dan teman-teman saya juga yang apa namanya ya, berperan di dalam buku ini, juga Bu Amel, ada teman-teman saya, ada Mas Fajar, ada Ana, yang memberikan tulisan coretan-coretan di dalam buku ini dan sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Itu aja kenalan ya, Mas Risa ya. Oke, siap, 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 Pak Manto. Nah, ini mungkin relate ya, karena sekali lagi, saya pun sehari-hari ketemu business owner, business leader, HR practitioner, itu juga mengeluhkan hal yang sama gitu ya. Sedang berjuang menangani atau sedang bergelut dengan generasi baru Gen Z gitu ya. Nah, ini supaya nggak jadi topik-topik yang, wah, di masa iya sih Gen Z separah itu, atau masa iya sih Gen Z
jadi seperti generasi yang terus-menerus disalahkan gitu ya. Karena fakta menariknya adalah Bapak Ibu begini, kalau setiap hari saya ketemu minimal satu leader begitu ya, Hmm. lima begitu, lima orang begitu dalam seminggu kan berarti. Nah, tiga di antaranya tuh mengeluhkan, waduh ini Gen Z kok gini ya, generasi sekarang kok gini ya, begitu ya. Nah, maka dari itu coba ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga punya pengalaman atau mungkin sedang berjuang juga ya? Apakah Bapak Ibu juga punya pengalaman atau sedang berjuang juga, struggle begitu ya, sedang berusaha juga? Kalau iya, ketik satu ya. Kalau iya ketik satu ya Bapak Ibu ya. Kalau iya ketik satu. Nah, ketik satu nih. Kalau Bapak Ibu sedang struggle atau sedang berjuang. Ini saya kok sekarang susah banget yang ngadepin generasi zaman sekarang ini gitu ya. Oke ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada problem atau oh kayaknya oke-oke aja sih generasi sekarang begitu, tulis dua ya. Yang punya problem dengan generasi sekarang tulis satu 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 gitu ya. Kalau misalnya oh kayaknya enggak deh, tulisnya dua. Oke, silakan. Nah, ini sudah mulai banyak nih ya. Pak Niko satu, 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 Pak Pak Arifadi dua. Oke, Pak Arifadi saya mau cek ini gengsi, jangan-jangan ya. Enggak kok saya baik-baik aja. Oke, satu, 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 satu. Oh, ternyata banyak nih ya. Banyak juga Pak Omantak nih yang Yes, hari ini yes. punya Oh. pengalaman yang seperti itu. Mas Risa Nah, ada yang ini komen suaranya jauh. Apakah benar suara kita jauh, Mas Risa? Arisa? kalau kalau Omanto sih saya dengar di saya sih oke sih. Oke, yes, aman. Oke. Oke. Siap. Baik. Oh, Pak Nah. Arifadi langsung ini ya. Saya gen kolonial. Oke. Baiklah kalau seperti itu ya. Ah, ini menarik. So, kita mungkin akan lanjutkan. Kalau sekarang banyak juga yang mengalami struggle atau berusaha juga menangani generasi zaman sekarang gitu ya, Om Anto. Nah, apakah ini juga Ya, menjadi dasar atau alasan gitu ya? Kenapa sih Om Anto juga menuliskan buku ini? Jadi kenapa sampai ada buku ini lahir itu apakah punya kegelisahan yang sama juga ah, dengan teman-teman yang lainnya? Silakan ya, Om Anto. iya, ini ya, gini. Em, Sebetulnya ada satu momen eh, yang saya rasa ini membuat malu pada diri saya gitu. Lalu. Dan juga menyadarkan gitu ya. Jadi gini, ceritanya begini ya, ceritanya. Eh, ada seorang karyawan muda yang brilian lah gitu ya. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar ya. Mawar. Baik. Nah, suatu sore datang ke saya, minta ketemu begitu, kita ajak ke ruang apa yang lebih private begitu, lalu tangisnya pecah gitu kan. Lalu awalnya saya kira ada masalah keluarga gitu ya, tapi ternyata bukan. Eh, ya merasa gagal katanya. Eh, apa ya, merasa gagal sebagai manusia gitu. Kasar pada hebohnya begitu ya. Hanya karena apa, Mas? Hanya karena ide dan pendapatnya itu dikritik keras di depan timnya oleh bosnya begitu. Ya, dengan suara bergetar ia bertanya, kenapa rasanya saya tidak pernah cukup baik begitu kan waktu itu. Nah, saya akui bahwa reaksi pertama saya saat itu ya, sebagaimana mungkin mungkin banyak dari kita berpikir, wah ini anak ini terlalu apa lembek, rapuh begitu. Tapi setelah merenung gitu, saya pikir-pikir gitu, ternyata saya apa, pernah dan juga mungkin menemui banyak mawar-mawar yang lain begitu kan. Nah lalu saya mulai menyadari bahwa apa ya, boleh jadi sayalah yang belum memahami, belum cukup memahami begitu. Bagi banyak anak muda, kritik atas pekerjaan itu sering terasa sebagai apa? Serangan begitu pada harga diri. Bukan karena manjat, tapi karena apa ya, dunia yang membentuk mereka itu memang berbeda dengan dunia yang membentuk kita gitu. Nah, kemudian saya menulis ini bukan apa ya, bukan saya merasa bijak enggak lah gitu ya. Karena waktu itu justru saya terlalu saya terlalu sering keliru dan bahkan saya sering melakukan itu juga gitu kan. Jadi anggaplah apa namanya ya, buku ini lahir sebagai catatan seorang yang masih apa belajar, yang ingin sekedar
berbagi agar teman-teman yang di sini itu tidak kehilangan talenta yang baik begitu. Hanya apa? Hanya karena salah paham atau karena belum memahami eh, teman-teman yang lahir dalam tanda petik sebagai Gen Z begitu. Jadi simple Mas Riza, ini buku ini lahir seperti itu dan em, apa? Karena kan ini kan generasinya teman-teman Gen Z, jadi banyak sekali Iya, temu iya. anak-anak ataupun adik-adik yang begitu gitu, Mas Riza. Iya, 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 iya. Ini menarik ya. Ini bahkan bisa jadi ini pengakuan dosanya Om Mantok juga ya. Iya, 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 bisa, iya. bisa, bisa, bisa begitu. Iya, bisa jadi begitu ya. Karena, tapi, Jadi kan gini, ini hmm, berharap nanti ya obrolan ini apa ya, sebagai kita jendela kecil lah gitu ya, untuk hmm, melihat hmm. dunia kerja dari sudut pandang Gen Z begitu. Ya Ah, mungkin teman-teman di sini juga hmm, apa namanya banyak yang Gen Z begitu sehingga hmm. nanti bisa lah sharing dan menambah ilmu bagi kita-kita yang Hmm. notabene lebih duluan bekerja begitu, bukan berarti yang lebih lebih apa bahwa lebih baik, enggak, bukan begitu Iya, gitu, iya, kira-kira iya. gitu Mas Reza. Ya, 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 menarik, menarik Om Mantok. Karena ini yang mungkin saya jarang juga dapatkan ya, karena beberapa pandangan di luar sana adalah ketika beliaunya sudah lahir duluan, jadi senior, entah itu di Gen X atau boomers mungkin barangkali ya. Lihat generasi sekarang itu ya nggak bisa, Wong. Zaman saya dulu itu harusnya seperti ini, kok Anda itu harus seperti ini, begitu kan ya. Saya jarang menemukan seorang sesosok leader begitu ya. Salah satunya Om Manto ini yang merasa bahwa dirinya, oh jangan-jangan saya ini yang kurang menyesuaikan ke mereka. Itu kan tadi yang refleksi yang cukup dalam juga dari Om Manto ya. Tapi apakah memang buku ini ditulis untuk mereka-mereka ini para Gen Z atau malah untuk justru kita juga yang sekarang di posisi leader sekarang ini yang mungkin sedang pengen belajar juga memahamin begitu. Jadi buku ini sebenarnya ditulis untuk siapa sih? Om Manto, silakan. Ya, memang di permukaan ya, ini buku ini berbicara kepada talenta-talenta muda yang baru masuk dunia kerja mungkin 2-3 tahun sampai maksimal mungkin 5 tahun begitu ya. Eh, dengan harapan besar di awal ya, harapannya besar, tapi perlahan lelah dan bingung gitu kan. Nah, maka saya mencoba menuliskan dengan semoga semoga tone saya tepat begitu. Karena saya mencari tone cocok dengan teman-teman muda itu yang seperti apa dan saya mencoba menuliskan di dalam buku itu gitu ya. Eh, dengan bahasa dan emosi yang kadang muncul dari mereka gitu kan. Nah, saya mencoba dengan keterbatasan tafsir saya dengan tone yang saya coba tuliskan seperti itu. Nah, semoga cocok dengan teman-teman muda. Dan apa kita yang lebih senior ini bisa sedikit apa ya istilahnya menguping isi hati mereka gitu. Hal-hal Ah. yang sering berani mereka sampaikan langsung kepada atasannya ini kan menjadi menarik gitu. Nah, karena apa kadang kan tidak keluar gitu Iya. ke atasan dan ini menarik untuk kita cermati. Nah, mm, buku ini juga saya berharap itu bisa bermanfaat bagi para leader, eh, rekan rekan-rekan HC atau HR begitu ya, seprofesi dengan saya begitu ya, dan tentunya para pengambil keputusan. Em, karena saya berpikir begini, mempertahankan talenta muda yang bagus begitu, eh, menurut pengalaman saya yang mungkin masih terbatas ini bukan semata soal gaji ataupun fasilitas, ya toh. Eh, apa? Melainkan soal sejauh mana kita sungguh-sungguh berusaha memahami manusia yang ada di depan kita yang notabene mereka mempunyai keistimewaan tersendiri begitu. Nah, kemudian saya tidak berani mengklaim buku ini akan mengubah cara memimpin. Tidak, saya tidak berani begitu. Tidak berani mengklaim bahwa ini akan bisa merubah, tidak. Gitu. Namun saya hanya berharap
kalau boleh, ada satu sudut pandang baru yang bisa teman-teman bawa pulang untuk diuji sendiri di dalam timnya. Kira-kira begitu, Mas Riza. Menarik, 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 menarik. Jadi memang ini nanti bisa jadi ya istilahnya mewakilin bisikan suaranya Gen Z begitu ya. Karena kalau saya baca itu, wah ini bahasanya Om Anto ini kok bener-bener Gen Z ya. Bahkan detail banget Bapak Ibu, sampai potongan rambutnya dituliskan di situ adalah satu sosok wanita begitu ya, Gen Z 22 tahun, potongannya wolf cut gitu. Waduh. Saya nggak expect bahwa Om Anto ini tahu potongan ball cut itu kayak gimana itu saya nggak expect tapi di situ dituliskannya luar biasa ya. Nah, itu coba itu Bapak Ibu, tidak itu Bapak Ibu tidak coba yang tahu experience. potongan ball cut siapa? Ini kita jarang aja. Yang tahu nih ya kita coba cek ya, cek apa ya Om Anto ya. Bapak Ibu yang tahu potongan ball cut itu seperti apa boleh tulis satu 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 ya. Kalau nggak tahu berarti luar biasa ini kan kita pada malam hari ini. Ya, oke, baik. Nah ini menarik karena beberapa orang juga tadi sempat dimention juga oleh Om Mantok ya. Banyak talent-talent yang luar biasa hadir yang matanya berbinar begitu ya ketika masuk di sebuah perusahaan begitu para Gen Z ini ya. Kemudian matanya itu 2-3 bulan ke depan, oh redup nih, layu nih. Apakah itu Om yang disebut sebagai ini ya, uh, dead valley of talent? Jadi ini yang bisa kita elaborate nih, karena Eh, menarik banget ya. Silakan, Om. Baik, baik. Em, Oke, izin untuk menjelaskan istilah ya. Istilah yang saya pakai Death Valley of Talent. Jadi begini, yang pertama, eh, sekarang kan sedang ada perang apa AI begitu. Salah satunya ada apa daerah namanya Silicon Valley gitu ya. Wah itu kan apa tempatnya orang-orang hebat begitu ya. Lalu kemudian juga saya baca-baca yang saya coba cari apa sih yang agak menyeramkan begitu kan. Yaitu adalah sebuah kematian. Kemudian saya gabungkanlah itu. Ternyata ketika saya coba browsing ada istilah Death Valley begitu. Wah, ini kayaknya cocok nih untuk buku yang seperti ini begitu kan. Nah, terus talent itu kan ketika kita tadi berbicara bahwa banyak talenta-talenta muda begitu. Nah, eh, ya itu apa istilahnya? Simplifikasi lah ya. Jadi gampangannya begini. Kita coba bayangkan ada salah satu anggota tim muda kita ya beberapa eh, waktu yang lalu gitu berdiri di panggung wisuda. Ya ini kan ini barusan wisuda nih pada wisuda ya. Baik, baik wisuda ini, betul, betul, Oh, betul. wisuda pakai toga, entah toga ini macam-macam ya, ada yang kotak, ada yang kayak pet begitu apa gitu kan. Begitu tuh bahkan ada yang apa namanya juara ataupun mahasiswa berprestasi begitu Hmm. diberi kesempatan untuk pidato di depan dengan sangat berapi-api, bahkan bagi teman-teman yang sudah biasa apa orasi di lapangan kayak teman-teman saya yang ada di sini, saya lihat ada itu teman-teman yang biasa dengan semangat begitu kan. Eh, Penuh harapan masa depan cerah lalu masuk dalam dunia kerja apapun ke pekerjaannya. Beberapa bulan setelah masuk, mungkin ya nggak nyampe 6 bulan, bahkan ada yang mungkin baru 1 tahun ngalami, kenyataannya kok jauh berbeda begitu kan dari yang ia bayangkan semula begitu. Itu mungkin karena di dalam apa mahasiswa dulu ataupun di SMA belum pernah merasakan apa live in, ataupun kan ada tuh kemarin saya barusan membantu teman-teman SMA apa Vanlit untuk apa orientasi profesi begitu ya. Kebetulan anak saya dari sana, nah itu dikenalkan dengan dunianya dan dengan apa live in begitu ya. Belum juga ada yang teman-teman yang belum sempat magang gitu, jadi belum mengenyam, oh kayak apa sih dunia kerja gitu kan. Nah, jadi berubah 100%, kemudian kayak shock begitu kan. Nah, terus habis itu yang tadinya semangat turun 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 turun. Turun. Wah, ini ini masuk ke dalam apa sebuah lembah. Jadi antara potensi dan kenyataan tuh
berbeda begitu kan. Jadi saya kasih aja ada Death Valley of Talent gitu ya. Tempat banyak talenta yang baik gitu, justru layu sebelum sempat berkembang. Ini mohon maaf ini bukan judul lagunya Titi Kadi ya. Ini yang Game X ada nggak ya? Yang tahu lagunya Titi Kadi. Layu Saya tidak sebelum tahu Om. berkembang. Nah, bukan itu ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi dengan saya mencoba dengan kerendahan hati bahwa seringkali mereka layu bukan karena tidak mampu, Mas Reza dan Bapak Ibu teman-teman semua, tapi karena apa ya saya tuliskan di situ menyeberang tanpa peta begitu, atau mereka berjalan tanpa arah atau tanpa pendamping, tanpa teman seperjalanan begitu. Selama belasan tahun mereka hidup dalam sistem yang serba jelas gitu di sekolah ya. Ada silabus, ada jadwal ujian, kemudian mereka masuk dunia kerja kita yang penuh aturan tak tertulis. Nah, ini nih aturan tak tertulis dan situasi yang berubah-ubah. Nah, ini kita coba ya wajar kalau mereka kebingungan seperti itu karena dunianya sudah berbeda dengan dunia saya waktu itu kan. Jadi saya tidak hendak mengatakan bahwa tugas menuntun mereka itu sepenuhnya ada di pundak kita, bukan. Karena mereka pun harus berusaha ya. Tetap motivasi achievement motivation itu tetap ada. Tapi barangkali yang lebih kita yang lebih dulu mengenal Medan ini bisa menjadi penunjuk arah yang benar begitu ya. Setidaknya itu yang sedang saya coba latih di dalam diri saya. Begitu tentang apa Death Valley itu gambarannya kira-kira seperti itu Mas Reza. Iya, 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 iya. Menarik ya Om Anto. Terutama mungkin bukan hanya gini. Saya pakai point of view-nya juga point of view Gen Z ya. Tim kami rata-rata di sini dia konsultan tuh 60% adalah Gen Z begitu. Nah, saya agree kalau tadi Om Anto bilang juga ya bahwa iya ya, kayaknya mereka ini nggak ada yang menuntun bener-bener nuntun begitu ya. Menuntun yang bener-bener oh ini nih karena beda banget ya. Mereka tuh hidup dengan dunia yang serba instan, semuanya harus divalidasi cepat gitu ya. Mereka posting aja ya udah ini berapa nih angka angka love-nya, angka engagementnya begitu kan. Nah, Yes. cuman buat mereka itu kan jadi sesuatu yang susah ya ketika di dunia kerja mereka nggak tahu buat tuduhnya kalau nggak clear kan mereka juga bingung ya. Nah, saya agree sih ya, Om Manta ya. Tapi Ya, hal hal-hal apa nih yang bikin bingung? Om Manto di sini juga sempat menuliskan bahwa oh ya ada jebakan birokrasi ya. ya, oke. Nah, ini Ya. ada beberapa jebakan yang mungkin Om Eh, Manto bisa jelaskan nih. Birokrasinya ribet, mereka kan sukanya yang instan gitu ya. Silakan eh, Om. Ya, ya, oke. Kita lanjut terkait dengan saya coba pakai istilah-istilah yang agak heboh ya di situ ya. Jebakan birokrasi. Jadi saya merasa ini bahwa ketika ini generasi saya ini bahwa oh ini harus apa ketika mau mengambil keputusan atau ketika mau ini dulu belum kenal namanya agile mindset ya belum ya Mas Reza ya. Belum, Beda kalau belum. sekarang saya sudah kenal agile mindset sudah dulu kan belum kenal jadi oh, habis ini harus tanda tangan ini harus ini itu jadi lama banget pengambilan keputusan dan juga kadang sekarang anak-anak kan pengennya cepat begitu dia cepat ada yang satu yang terlewat itu oh, yang dilewat itu merasa oh saya kok dilompati begitu kan. Oh, merasa harga dirinya tersinggung ya, misalnya gitu kan jadi mereka harus ngikutin itu padahal mereka pengen cepat ini zaman serba cepat begitu kan. Ini kok harus masih seperti itu yang kadang kita nggak nyadar bahwa itu menghambat perkembangan teman-teman muda begitu. Nah, biasanya seperti itu satu, itu yang tentang jebakan birokrasi itu masih banyak yang ketika di perusahaan-perusahaan yang masih banyak orang-orang yang seumuran saya begitu kan. Nah, kebetulan ini penting kita 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 coba pelajari. Saya sedang menyiapkan buku tentang the crossover model. Jadi saya ini intellectual property saya bagaimana menjembatani antar generasi ini karena memang ini penting sekali untuk kita elaborasi, untuk kita pelajari bersama. Itu satu. Yang kedua, jebakan eksploitasi. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan hustle culture. Ini saya menemukan istilah ini juga dari Halodoc waktu itu.
halo dok. Jadi ini apa begitu kan? Oh ternyata ini kayak kalau zaman dulu kita adalah workaholic begitu. Ya, tapi di sini lebih yang workaholic itu dirasa ataupun apa diyakini bahwa ketika aku workaholic itu apa? Aku hebat begitu. Aku apa berprestasi. Padahal belum tentu kan kalau dicoba kita dalami begitu ternyata kerapuan itu ada di situ gitu kan. Nah, apa workaholic dan semuanya bisa begitu kan. Ketika semua bisa, coba Bapak Ibu teman-teman rasakan, Mas Reza rasakan, ketika saya semuanya apa-apa bisa, pasti pekerjaan akan dikasih ke saya. Nah, gitu kan. Nah, ini untuk menyadarkan generasi-generasi leader kita bahwa oke, kita harus mengakui bahwa dia bisa, tapi tolong jangan semuanya dikasih ke dia. Ini saya kasih apa nama istilah agak sedikit kasar, jebakan eksploitasi begitu kan. Jadi selama dia bisa diperes itu apa dikasih pekerjaan terus, padahal bukan itu. Kalau kita mau mengembangkan talent bukan begitu kan caranya begitu kan. Kita bisa ukur begitu, kita bisa bisa apa namanya kemas sedemikian rupa sehingga dia bisa ada step-stepnya begitu kan. Nah kemudian terkait dengan personal branding. Nah ini kalau di medsos kan ya di medsos, kalau di medsos kelihatan sekali bahwa ketika banyak orang yang merasa bahwa bukan orang merasa, orang yang selalu posting yang bagus-bagus itu persepsinya wah orang ini bahagia sejahtera, damai sejahtera walaupun kan kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Jadi itu ngebrand personal lo menjadi bagus begitu kan. Nah, kan tertarik di situ. Nanti ukurannya apa? Yang tadi disampaikan Mas Reza, view-nya berapa, followernya berapa, kliknya berapa, engagementnya berapa. Kan bagi teman-teman yang belajar digital marketing bisa tarik data, bisa dianalisis, nah, kemudian nanti menjadi sebuah sebuah keputusan untuk bisnis selanjutnya kan begitu kan. Betul, Nah, betul. um, ketika melihat seperti itu, terus kemudian ada orang mengatakan di dalam kantor tentunya, gitu ya, agak sedikit jelek begitu, wah dia akan jatuh mentalnya kan begitu kan. Waduh ini kayak harga diri saya terinjak-injak kan gitu kan. Nah itu masalah mentality lagi. Lalu yang di situ ada politik kantor. Jadi mungkin yang perlu dikenalkan untuk teman-teman muda adalah bahwa ini tidak bisa dihindari, tapi bagaimana nanti kita menyikapi. Jadi di dalam buku saya sudah ada beberapa contoh apa gimana sih saran saya untuk menghadapi begitu gitu kan. Saya coba tuliskan secara sederhana begitu, walaupun itu jauh dari konseptual terkait dengan politik dan yang macam-macamnya ya. Nah gitu. Kemudian juga ada konflik antar generasi yang tadi saya singgung begitu XYZ gitu. Kan belum ada ya yang bekerja yang Gen Alpha kan belum ada kan paling ini kan ini daerahnya kekuasaan Gen Z ini sekarang ini kan ya kan konflik antar generasi. Ini beberapa kali kalau kita lihat post podcast yang apa di YouTube ataupun di apa Spotify begitu terkait dengan konflik antar generasi yang dulu Gen X sama Gen Y atau Gen milenial. Oh ternyata Gen milenial sama Gen Z pun ada persoalan di situ. Sehingga itu kemarin mendorong saya ini gimana ya? Saya coba tulis saja buku yang semoga lebih cepat selesai ini penunjang buku ini nama apa saya kasih judul The Crossover ini untuk menjembatani antar generasi begitu ya. Kemudian apa mikro manajemen mikro manajemen ini kan hal-hal yang bikin teman-teman muda stres karena merasa diawasi, merasa bahwa oh saya tidak leluasa mengembangkan ide apa tidak ada ruang untuk aktualisasi karena hanya Betul, betul, betul. diawasi ini sekecil apapun di ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang persoalan-persoalan itu yang coba saya angkat hal-hal real gitu, Mas Reza di buku itu.
Gitu. Iya, 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 iya. Ini sebenarnya menarik ya, mantap bahwa wah iya juga sih. Kalau dipikir-pikir dari penjelasannya Om Manto ini tadi saya malah kepikiran ya. Oh iya ya, ternyata sampai sejauh ini ketika saya pun jadi leader begitu ya. Ketika saya pun jadi leader, oh iya, tim saya yang Gen Z pun pasti ada kesusahan kayak gini ya. Hmm. Mereka itu terbiasa dengan hustle culture begitu ya, karena budaya mereka itu ngopi. Sedangkan mungkin bayarannya nggak sebegitu oke begitu ya. Wah, Nah, masih di level staff, masih di level junior begitu kan. Wah, ngopi. Supaya saya bisa ngopi, ya hmm. saya harus ngonten gitu. Karena gaji saya sendiri nggak Iya, cukup begitu. Nah, itu kan iya. hal-hal yang sering kita hadapin begitu ya, Sebetulnya yang kalau sering kita. kita mau jujur, Mas Reza, Mhm, mhm, kalau kita lihat secara sedikit mhm, konseptual, hustle culture itu kan sudah lama sekali muncul. Kalau mhm, tidak salah mhm, itu tahun 71. mhm, Tokohnya sewaktu saya baca bukunya Oates, Wayne Oates, Oates gitu kan. mhm, Kalau mhm, nggak salah bukunya Confessions of a Workaholic gitu. mhm, Eh, mhm, kalau mhm, nggak salah mhm. itu. Nah itu kan sudah lama. Tetapi kemudian zamannya Elon Musk, Jeff Bezos begitu kan, Jack Ma itu diungkap lagi gitu kan. Iya, iya, Diungkap iya, lagi. iya. Nah, terus kak, kok lama-lama loh kok ada muncul di Halodoc gitu kan. Terus kok muncul di sini wah ini kayaknya ini menarik itu apa kupas lebih lanjut gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari psikolog, khususnya psikologi klinis yang mungkin bisa detail dan teoritik bisa menjelaskan ini gitu, Mas Reza. Siap, 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 siap. Oke, oke. Thank you, Om Manto. Boleh Bapak Ibu kalau sampai sejauh ini dari penjelasannya Om Manto dari yang kami jelaskan di sini, barangkali muncul pertanyaan, barangkali juga mau share ya. Oh iya nih, bener banget nih. Saya tuh sering kali jadi leader terlalu mengeksploitasi gitu. Berarti kan maksudnya jebakan eksploitasi gitu ya. Karena agensinya ini senang banget belajar, cepat banget belajar, ya udah dikasih pekerjaan banyak gitu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu kalau mau share aja di bawah di kolom chat ya. Ketika mau ada pertanyaan juga langsung aja dilempar. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada hal menarik lagi. Kalau tadi konsepnya ya dead value-nya Om Manta tadi sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya kami mau mengajak self assessment gitu. Nah, kami sengaja ini tidak menampilkan di pooling, kami sengaja ini tidak kami tampilkan di eh, apapun ya. Nah, ini karena ini judulnya self assessment, Bapak Ibu boleh nilai sendiri. Bahkan kami tidak akan menampilkan di form pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang dirangkumkan begitu. Self assessment nih, apakah organisasinya kita itu ada di Death Valley gitu. Nah, ada sekitar 10 pertanyaan. Wah, ini 10 pertanyaan yang bisa jadi bahan ya. Saya akan coba tampilkan. Ini sebenarnya ada di e-book sih, e-booknya Death Valley ini. Saya mohon izin tampilkan dulu ya, Om Manto, Silakan, supaya silakan, nanti silakan, Mas. Ya, teman-teman juga bisa. Nah, yuk Bapak Ibu, jujur saja dan langsung menilai dengan diri sendiri begitu ya, di organisasinya sendiri begitu ya. Ini pertanyaan pertama begini. Apakah karyawan baru sering resign dalam 1 atau 2 tahun pertama? Nah, ini mau dijawab sendiri ya. Apakah iya, apakah tidak? Kalau iya, ya oke, iyanya disimpan dulu begitu ya. Pertanyaan kedua, apakah ide dari karyawan junior, nah, ide dari karyawan junior lebih sering ditolak ini ya daripada dipertimbangkan begitu. Apakah iya atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada budaya lembur sama dengan dedikasi. Wah, ini menarik. Apakah lembur itu sama dengan dedikasi? Nah, kalau ada budaya tersebut berarti iya. Nah, oke. Yang keempat, exit interview menunjukkan pola keluhan yang berulang. Nah, exit interviewnya apa nih kira-kira? Apakah ada pola yang berulang? Misalnya gaji, 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 gaji. Atau sering lembur, sering lembur, sering lembur, sering lembur. Atau lembur gak dibayar atau seperti apa ya? Yang kelima, karyawan takut memberikan feedback jujur kepada atasan. Ah, ini susah jawabnya ya, apalagi kalau ada bosnya ya. Makanya kami tidak tampilkan di GFOM, Bapak Ibu. Anda nilai sendiri. Kira-kira organisasi ya Anda ada di angka berapa nanti ya. Dan yang keenam, komunikasi kerja rutin di luar kantor. Nah, ini apakah di malam hari atau di weekend, itu apakah masih sering atau enggak? Kalau iya, berarti, waduh ini termasuk nih ya. Kemudian yang ketujuh, promosi lebih ditentukan kedekatan daripada
kedekatan dengan atasan daripada dengan kinerja. Nah, ini subjektivitas banget ya. Yang penting lu deket sama atasan lu naik jabatan gitu ya, gitu. Yang delapan, ada jurang komunikasi antara manajemen senior gitu, dan juga staff yang di junior. Apakah ada ini Bapak Ibu? Nanti ya. Kemudian sembilan, kata burnout atau toxic sering muncul dalam percakapan informal. Nah, ini kan ini bahasa-bahasa yang sering dipakai Gensi nih. Burnout nih, gue lagi burnout nih. Atasan gue toksik banget nih ya gitu. Nah, Betul. apakah itu sering dipakai juga di dalam diskusi informal ya? Maksudnya ini ketika obrolan di luar jam kerja begitu ya, mantap ya. Ketika Ya, ya, ngopi, ketika lagi makan siang begitu ya. ya, Oke. ya. Dan yang ke-10, belum ada program khusus untuk pengembangan talenta muda. Waduh, ada nggak ya? Belum ada nggak ya? So, Bapak Ibu, dari 10 pertanyaan kira-kira tadi di angka berapa posisi perusahaan Anda? Dihitung dulu nih. Nah, apa aja ya tadi ya gitu. Karyawan baru sering resign 1-2 tahun pertama. Ide karyawan junior sering ditolak daripada dipertimbangkan. Lembur sama dengan dedikasi. Exit interview polanya berulang. Kalau banyak ianya, ternyata hasil asesmennya itu seperti ini Bapak Ibu. Gini ya Om ya. Kalau 0 sampai 3 ianya berarti organisasinya cukup sehat begitu ya Om Manto ya. Kalau Ya, 4 sampai 6 berarti ya tandanya mulai muncul nih harus waspada gitu. ada, betul. Tapi kalau 7 sampai 10 berarti wah ini harus ada, harus bertindak Ya. begitu ya Om Manto ya. Bahkan bisa anu itu apa merubah strategi itu perusahaannya bukan hanya membuat program-program tapi kalau sudah ke 7 10 itu bisa merubah strategi Iya, gitu. iya, 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 iya. Itu menarik, menarik, menarik. Oke, 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 oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau sudah, Anda sudah tahu jawabannya, ya, ada di angka berapa organisasinya Anda. Ini memang ya kita harus lanjutkan nih pembelajaran kita pada malam hari ini, begitu ya. Dan pembelajaran kita pada malam hari ini tuh ternyata fakta dan datanya sebenarnya kita itu sedang ada yang namanya krisis talenta. Jadi banyak banget talenta-talenta yang, wah ini kalau baca datanya sih ngeri begitu ya. Banyak banget talenta-talenta terutama Gen Z itu resign dalam 12 bulan pertama gitu Om Manto ya. Boleh dijelaskan Om Manto ini? Ngeri banget Ya, juga 41% nih. jadi kemarin itu kan gini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya mau mencoba menulis experience dan juga hal yang saya rasakan yang ya mungkin tadi Mas Reza bilang bahwa ini pengakuan dosa misalnya begitu kan. Nah, agar tidak hanya berdasarkan itu saja saya mencoba riset begitu. Ya kecil-kecilan lah, cari jurnal begitu kan. Eh, Terus kemudian artikel begitu kan menemukan itu. Jadi apa tentunya yang saya dapatkan ini apa satu riset itu kan tidak bisa menggambarkan seluruh kenyataan, tetapi bisa kita perhatikan. Kan kalau kita praktisi itu kan ada hal-hal yang apa yang bisa dipertanggungjawabkan kita perhatikan itu kan tentunya penting sekali untuk membuat strategi ataupun program-program yang ada di perusahaan. Nah, ini riset ini yang saya kutip dari buku Flat Work tahun 2025 begitu. Jadi ada apa ya sebetulnya nih 65% pekerja Gen Z dan saya terus itu keluar dari pekerjaan mereka bahkan belum genap 1 tahun gitu kan. Jadi, nah ini Bapak Ibu yang ada di bagian rekrutmen bisa menghitung berapa loss yang kita akan alami jika kita kehilangan talent ataupun karyawan-karyawan yang bagus begitu. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri ya. Nah, dan ini sangat apa merugikan kita begitu ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. kemudian eh, artinya kan gini, investasi rekrutmen dan juga pembinaan yang dilakukan itu belum sempat berbuah itu kan kasarnya gitu kan ya Belum kan sempat menghasilkan ya Pak. belum sempat menghasilkan gitu ya. Gitu jadi bila tim Bapak Ibu teman-teman semua
pernah mengalami hal yang serupa itu. Fakta ini sedikit melegakan karena apa? Nggak sendirian itu Mas, maksudnya. Jadi gejala ini Banyak cukup temennya luas, ya. Iya, iya, eh, iya, iya. mendunia lah, cukup luas lah begitu. Jadi ya inilah orang Indonesia cari teman kan Mas kalau misalnya ini kan. Untuk apa? Melegakan diri sendiri ya nggak apa-apa dong. Kan gitu. Ada Boleh lah ya. eh, jadi juga kalau dari pengamatan saya, jadi yang pergi itu Mas, eh, itu seringkali bukan yang lemah, yang paling lemah gitu talentnya gitu. Oke, oke. Tapi Hmm. malah tidak jarang yang paling cakap, Mas. Hmm, Jadi menarik. kalau di buku saya katakan gini, itu saya sebut apa ya? Si kutukan si kompeten gitu. Jadi orangnya Ya. kompeten dikasih kasih pekerjaan apa-apa diterima tanpa mengeluh tapi tiba-tiba hilang gitu kan. Coba kalau kayak gitu. Bapak Ibu mungkin sering merasa nggak ada apa-apa, tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, terus karena apa ya? Mungkin dia tidak eh, tidak sanggup mengeluh gitu atau jarang mengeluh. Dan apa kita yang mempunyai ini terus memberikan beban begitu. Jadi secara diam-diam dia kehabisan tenaga dan memilih untuk pergi gitu. Jadi di sini kita sekali lagi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah refleksi kita bersama. Saya ingin mengajak kita lebih peka saja agar kita semua tidak kehilangan orang-orang yang bagus begitu. Nah, di situ tuh apa ada 41% gizi Indonesia yang ingin resign itu kan ada ingin gitu kan selama 12 bulan. Terus itu ada 322 miliar dolar kerugian produktivitas global akibat burnout, terus kemudian 76% karyawan pergi karena toxic workplace culture. Jadi tadi yang data-data yang apa kenyataan-kenyataan yang saya ceritakan tadi, Mas. Jadi kita nggak nyadar tiba-tiba hilang gitu aja, Mas. Itu kan sayang. Kita Gitu. nggak nyadar gitu ya, tapi tiba-tiba hilang ya. Oke, oke, Ya, oke, oke. iya. Jadi ya ini cerita ya. Kalau tadi Mawar ini Melati katakanlah begitu ya ceritanya. Saya lihat karena saya lihat performanya bagus begitu kan. Tiba-tiba eh, dia datang ke ruang saya, Pak Pur mau izin pamit. Lah kan kaget. Eh, nanti akhir bulan ini terakhir itu saya sudah mengajukan surat dan sudah diterima atasan saya, bla bla. Waduh, ini sebagai seorang HR yang dulu dia yang kita rekrut, kita interview, kita tahu performanya bagus, hilang secara kita tidak tahu itu, waduh itu kayak apa ya? Kayak semacam beban gitu kan. Jadi wah ini gimana ya gitu. Jadi yang begitu Seperti loh petir di yang siang bolong pengen kita begitu ya, Pak hindari. Ahmad ya. Itu. Iya, 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 iya. Oke, 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 mantap. Nah, ini sebenarnya menarik banget tadi pernyataan mantap ya, bahwa oh, ternyata yang pergi itu bukan orang-orang yang dengan kompetensi di bawah Ya, gitu ya, below the iya, line gitu. Malah iya, mereka kompetensinya yang oke-oke begitu. Nah, betul. ini juga ada pertanyaan nih Om Anto, nyambung dengan itu, relate dengan itu. Ada dari Bapak atau Ibu Feby begitu ya, ngechat ke kami begitu. Nah, Oke, oke. ini menarik nih pertanyaannya. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung drop di kolom komen, bisa langsung chat ke kami. Dan ini pertanyaannya menarik nih. Gen Z itu resign kenapa sih? Gitu. Apakah apakah mereka itu nggak butuh kerja untuk menghasilkan uang Ya, atau kayak gimana gitu? Nah, ketika Gen Z resign ini, apakah mereka berhasil ya pindah ke tempat yang less toxic? Jadi dapat sesuai culture yang mereka pingin gitu. Berdasarkan pengalamannya Om Anto nih, seperti apa nih Om? Boleh, 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 boleh diceritain. ya, perkataan yang sama seperti itu, maka ketika ada yang resign, gitu kan, kita ikuti Mas Reza. Kita ikutinya bagaimana? Kita mencoba cari tahu kan gitu ya. Kita coba cari tahu ini di mana, ini di mana. Dan yang pertama kita pahami adalah dia resign yang tadi tanpa ada alasan apapun yang kita ketahui. Maka tugas kita adalah exit interview itu menjadi penting.
Walaupun kita tidak menjamin bahwa ketika exit interview itu kita mendapatkan data-data yang akurat, ya. Tetapi ada upaya kita untuk mencari tahu mengapa dia keluar begitu. Nah, pertanyaan Gensi kenapa keluar sih kan gitu ya. Terus apakah di sana juga mendapatkan yang dia dapatkan? Pertama yang ini yang saya ikutin ini dia keluar itu karena apa? Gini, dia itu tadi alasan misalnya nih work life balance-nya nggak ada, ya kan Oh. gitu kan. Eh, Gini, kita bekerja 8 ke 5 gitu kan. Biasanya kita sudah nyampe kantor jam 7 atau setengah 8, kemudian kita pulang tidak tenggo jam 6, jam 7 kita baru pulang gitu kan. Mayoritas yang saya kenal Gensi nggak begitu. Ya sudah, kalau misalnya jam 8 ya jam jam 8 sampai jam 5 itu dia akan mati-matian produktivitasnya dikerahkan, kemampuannya dikerahkan. Ya sudah, kalau jam 5 ya saya untuk kehidupan saya sama nge-gym gitu kan, sama running begitu. Itu sudah masuk ke pribadi saya sehingga ketika ini yang si kompeten tadi ya. Ketika jam 5 misalnya tiba-tiba misalnya Mas Reza ngomong sama anak buahnya, minta tolong ini ya dikerjakan ini sebentar kok paling nggak nyampe 1 jam selesai kan gitu ya. Terus nah seperti ini orang yang tidak pernah mau nolak kan, oh ya ya Pak saya kerjakan kan gitu. Nah, di buku ini saya ada tips yang gimana sih nolaknya gitu kan. Ada. Saya nggak perlu cerita di sini gimana nolaknya nanti biar penasaran ya, gimana sih nolaknya kan gitu kan. Ada yang pengalaman-pengalaman suka kita tulis begitu. Apa ketika atasan itu ditolak langsung bagaimana nanti reaksinya. Terus kemudian kalau kita pintar merangkai kata bagaimana reaksinya kan gitu Mas Reza. Nah, juga misalnya itu tadi work life balance. Juga misalnya tadi di depan atasannya ketika dimarahi dia tenang saja, tetapi di belakang ketemu HC nangis kan gitu ya. Oh, Tiba-tiba iya, iya, misalnya iya, 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 ya iya, iya. thanksin Menarik dong. nih. Kalau ketemu Betul, betul, atasannya betul, nangis betul, betul. thanksin lah. Nanti dia kan wah ini saya nggak kompeten dikira begitu kan gitu ya. Terus kalau nggak mau ngerjakan eh, pekerjaannya dikira apa nggak bisa nggak mungkin begitu teman-teman muda itu pasti bagaimana caranya akan dilakukan kan begitu ya. Nah, terus kemudian bertanya lagi di tempat baru, apakah dia juga akan dapat tempat yang baru? Iya, bisa tidak, gitu kan? Dan dia kalau mencari tempat baru dia akan milih-milih kan. Wah ini biasanya kalau perusahaan yang pintar menampilkan diri untuk Gensi akan apa menjadi apa Gensi cepat tertarik. Dia akan masuk, kemudian dia alami. Tetapi kalau kondisinya seperti yang sama seperti tadi, pasti akan ditinggal lagi. Pasti akan ditinggal lagi. Maka jangan heran kalau teman-teman Gensi itu cuma sebentar-sebentar gitu kan. Dia mencari itu. Dan ini beberapa teman muda yang kejabatan tiba-tiba apa nggak bekerja di dunia korporasi misalnya kalau tadi konteksnya korporasi ya. Dia dengan cara dia sebagai freelancer, remote job dari luar, dia kerjanya di rumah seperti studio saya ini dan dia sangat enjoy misalnya begitu, duitnya banyak, ngapain juga harus disuruh-suruh kan gitu Mas Riza. Gitu. Jadi kalau ditanya pasti dapat kerja atau enggak gitu di tempat yang lain bisa iya bisa enggak gitu. Tapi dia akan mencari kenyamanan menurut ukurannya mereka sendiri. Ini pengalaman saya belum lama nih sekitar sharing aja Mas Reza. Iya, iya, Em, iya, iya. 1 minggu yang lalu, selama 1 minggu di rumah saya ada 3 orang anak dari SMA Vanlit. SMA Vanlit itu ada di Muntilan, itu berasrama putra dan putri. Nah, ada satu program yang bagus sekali di SMA itu yang namanya orientasi pelayanan profesi, orientasi pelayanan di profesi. Jadi belajar hidup dari profesi yang ada. Jadi kalau orang pengen jadi dokter, dia akan diikutkan dokter selama 1 hari, dokter bedah kayak dokter apa. Nah di tempat saya itu ada yang pengen nanti belajar agribisnis dan juga film. Kebetulan di dekat saya ada alumni sana yang sebagai film director dan juga dosen. Dan juga ada kita titipkan di Trubus untuk yang agribisnis begitu. Ada 3 cowok. Oke. Nah, dari 3 cowok ini mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda kan. Saya kan seneng nih ngobrol sama anak-anak itu. Saya ngobrol sampai Mengobservasi jam ya, dua Om ya. belas.
Hah? Kenapa? Mengobservasi mereka ya. Oh ya, bahasa bahasa sekarang itu apa sih? Deep talk. Wah, ya TikTok keren. masih. Ya, Kayak mantap. gitu. Nah, terus saya coba tanya tentang film, tentang ini, bahwa bisa menjelaskan. Terus ketika saya coba tanya, ada salah satu anak, kamu besok mau kuliah di mana? Saya kuliah om. Kaget kan saya. Sebagai seorang apa konsultan dan coach yang profesional itu dijawab anak muda begitu, ya mencoba Kuliah tenang kuliah kan gitu ya. gitu kan. Shock juga gitu kan. Saya kan memikirkan anak saya juga misalnya menjawab begitu, saya juga shock kan gitu. Tetapi saya coba tenang gitu. Terus saya coba gali gitu kan. Gali mengapa ternyata apa Mas Reza? Dia itu mempunyai sebuah proses yang dia alami dan dia nikmati. Apa itu? Dia bisa menulis novel dan dia menulis itu ketika memegang laptop dia bisa menulis sampai pagi dan bahkan nggak tidur. Dia bisa menganalisis film secara tepat dan secara presisi, scoring film dan macam-macamnya. Dia bisa membuat musik dengan menggunakan apa AI. Dia bisa apa lagi yang kemarin dia banyak potensi yang dia punya dan dia sudah bisa menghasilkan uang saat ini. Dan dia Wow. berpikir, saya nggak perlu kuliah, kuliah itu wasting time. Ini seperti persis seperti yang disampaikan Prof. Renal Kasali di apa Instagram yang terakhir-terakhir ini saya lihat. Wah, ini apa yang saya alami kemarin ada di sini kan. S1 itu wasting time, Om. Dia bilang begitu. Oh iya? Terus apa rencanamu? Aku habis ini nanti mau ngerjain ini, mengerjain itu. Saya habis itu nanti mengumpulkan duit untuk saya ke Belanda, ikut shortcut, apa short course begitu. Terus nanti saya mau membuat film, blang 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 blang, clear. Dia punya planning, Hmm. ya kan? Dan ini Gensi yang baru naik kelas 3 loh Mas Reza. Wow. Dan ini saya yakin nggak satu Heeh. doang ini yang cara Heeh. berpikirnya seperti ini. Jadi ini welcome the word of the Gen Z. Gitu. Kira-kira Hmm. gambarannya seperti itu, Mas. Waduh, ini ngeri juga ya kalau misalnya mereka ini ya ya nggak bisa kita pukul rata semuanya seperti itu ya Om Manto ya, semuanya baik-baik seperti itu ya, atau semuanya yang tadi banyak risetnya begitu ya. Cuman Eh, yang saya menarik adalah mereka ini ternyata cukup clear ya dalam menyampaikan em, pendapatnya mereka. Mungkin itu benang merah yang saya tarik juga dari ceritanya Om eh, Manto dan dengan pengalaman saya begitu ya. mungkin tidak Mereka bisa ya. digeneralisir, Mas. Mungkin tidak bisa digeneralisir, ya. Jadi apa orang-orang tertentu yang mempunyai visi yang clear begitu, misi yang clear saja yang bisa menjelaskan tadi, ya kan? Dan dengan percaya diri, apa namanya, mendeklar bahwa S1 atau kuliah itu buang waktu gitu. Iya, 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 iya. Ini menarik, 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 menarik. Ya. Nah, sebenarnya di buku ini juga ada beberapa cerita begitu, Bapak Ibu sekalian. Ada tiga cerita yang secara garis besar ini mewakilin. Ada penokohan gitu ya. Ada tiga orang. Salah satunya namanya juga Reza begitu ya. Ini saya tertarik banget begitu ya. Makanya saya sangat relate nih ceritanya. Waduh ini ya. Dan em, yuk kita kita akan dengarkan satu cerita mungkin ya pada malam hari ini karena tidak bisa full, kita juga waktunya terbatas Bapak Ibu. Ini ada tiga cerita. Nah ini kira-kira Bapak Ibu akan lebih tertarik cerita yang mana nih ya? Boleh ditulis di kolom chat gitu ya. Bapak Ibu boleh pilih. Cerita yang pertama itu adalah labirin kertas. Ya, labirin kertas di lantai dasar. Nah, ini saya kan mau pooling dulu nih. Kayaknya menarik yang ini nih. Yuk, ketik satu, satu, satu ya. Atau yang nomor dua, arsitektur ambisi. Waduh, ini ngeri banget ya judulnya. Arsitektur ambisi begitu. Atau yang ketiga nih, layar yang tak pernah padam. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini jadi boleh Bapak Ibu. Yuk, nanti Pak Anto akan ceritakan satu dari cerita ini, cuman kita pooling dulu nih. Kayaknya mana Ya, nih yang paling oke oke. begitu ya? Oke. Ya ada yang nomor dua, ada yang nomor satu, ada yang nomor tiga. Silakan. Yuk, nomor satu dan nomor tiga sementara ini. Oh, nomor tiga. Oke, baik. Oke. Layar yang tak pernah padam. Tiga saja. Oh, oke, baik kalau begitu. Tiga nih. Karena yang terbanyak tiga, Om Anto. Boleh Oke, diceritakan sudah. mungkin layar yang tak pernah padam ini. Oke, kita
Cari dulu layar, mana layar. Sekarang menarik nih. Kalau Ya, apa tema apa namanya? Kayak semacam hal-hal yang storytelling ini kan menjadi hal yang sangat apa ya? Sangat gampang untuk kita pahami bersama ya, Mas Riza. betul, Mas Riza. betul. Nih. Ini Oke. saya juga senang cerita yang ketiga karena industrinya industrinya sama kayak industri saya dulu awal Pak Oh kerja. gitu ya. Judulnya Layar yang Tak Pernah Padam, Simponi Kelelahan di Lantai 15. Judulnya begitu. Jakarta jam 9 malam bukan lagi soal kemacetan yang merayap, melainkan soal siapa yang paling lama bertahan hidup di bawah pendar lampu neon kantor yang pucat. Di lantai 15 gedung pusat Arta Multifinance. Nah, ini konteksnya adalah multifinance, itu saya kasih Arta Multifinance. Arkan 24 tahun merasa jiwanya perlahan tersedot keluar melalui ujung jari-jarinya yang menari kaku di atas keyboard. Ruangan itu sunyi, hanya menyisakan dengung AC yang terdengar seperti nafas berat raksasa yang sedang sekarat. Layar monitor di depannya menampilkan spreadsheet raksasa, labirin sel tanpa akhir berisi daftar ribuan nasabah kredit motor dan mobil yang statusnya sudah merah. Merah berarti macet, merah berarti peringatan, merah berarti Arkan tidak boleh pulang. Sebagai seorang credit analyst sekaligus collection strategist, Arkan adalah ujung tombak perusahaan untuk memastikan arus kas tetap mengalir. Tugasnya sederhana di atas kertas, namun brutal di lapangan. Memastikan uang perusahaan kembali, tak peduli jika itu berarti dia harus menukar jam tidurnya, kesehatan mentalnya, dan sisa-sisa kemanusiaannya. Masih di sini kan? Suara itu memecah keheningan yang menyesakkan. Arkan menoleh pelan, lehernya berbunyi kek, tanda ketegangan otot yang sudah mencapai batas. Ia mendapati Sarah, rekan satu divisinya, sedang mengemas tas dengan gerakan lesu. Sarah tampak layu, lingkaran hitam di bawah matanya tak lagi bisa ditutupi oleh konklir yang mahal sekalipun. Wajahnya adalah cermin bagi wajah Arkan sendiri. Wajah generasi yang dipaksa dewasa oleh target, namun dibayar dengan keletihan. Sedikit lagi, Sar, gue harus finalis laporan buat meeting direksi besok pagi jam 8. Kalau NPL nggak turun bulan ini, Pak Baskoro bakal goreng gue hidup-hidup di depan jajaran komisaris. Jawab Arkan datar. Suaranya terdengar serak seperti kaset lama yang pitanya sudah aus. Sarah menghela napas panjang, sebuah desahan yang mengandung beban ribuan dokumen. Yang menarik kursi di sebelah Arkan, duduk sejenak seolah kakinya sudah tak kuat menopang tubuh. Lo nggak tahu apa yang lucu kan? Sarah menatap jendela kaca besar yang menampilkan kelap-kelip lampu Jakarta yang acuh tak acuh. Kita ini ngebantu orang buat punya kendaraan, biar mereka bisa pergi kemana-mana, biar mereka bisa pulang ke rumah, ketemu keluarga atau liburan. Tapi kitanya sendiri, kita di kursi ini, nggak pergi kemana-mana, kecuali ke pantry buat nyeduh kopi saset. Ketiga, yang rasanya sudah kayak air selokan. Akan terkekeh pahit, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Ironis ya, work-life balance itu mitos yang cuma ada di iklan asuransi atau caption LinkedIn para motivator yang sebenarnya nggak pernah kerja di bawah tekanan target penagihan. Bukan mitos kan? Kita aja yang nggak berani narik garis, si Sarah sebelum akhirnya berdiri. Ia menepuk bahu Arkan pelan. Sebuah kontak fisik singkat yang terasa seperti salam perpisahan di medan perang. Gue cabut dulu ya. Don't kill yourself for a job what you would replace you in with if you actually died. Kalimat Sarah menggantung di udara, beradu dengan aroma kopi basi dan debu kertas. Akan terdiam, kalimat itu benar. Namun kebenaran seringkali kalah oleh rasa takut akan kegagalan.
Arkan kembali ke layarnya, ia mencoba fokus pada baris ke 4502, namun konsentrasinya buyar saat ponsel di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala menampilkan notifikasi Microsoft Teams yang masuk bertubi-tubi. Jantung Arkan berdegup kencang, setiap denting notifikasi itu terasa seperti vonis mati. Baskoro, Head of Collection. Kan, tambahin simulasi kalau bunga kita naik 0,5% Q3. Gue butuh datanya jam 11 malam ini. Jangan lupa masukin variabel risiko di wilayah urban. Thanks. Sorry Bapak Ibu, ini saya sedikit agak teknis di dunia multifinance karena saya berasal dari situ ya. Jadi saya agak sedikit ini ya, tulis gitu. Darah Arkan mendidih yang melirik jam di sudut kanan bawah monitor 2135. 1,5 jam untuk sebuah simulasi kompleks yang membutuhkan ketelitian tinggi. Pak Baskoro tahu Arkan masih di kantor. Pak Baskoro tahu Arkan tidak akan menolak. Arkan meraih ponselnya, jempolnya bergetar di atas layar sentuh, di kepalanya ia sedang berteriak ingin membalas. Ini udah di luar jam kerja, saya butuh istirahat, saya bukan mesin. Ia ingin melempar ponsel itu ke tembok dan berjalan keluar tanpa menoleh. Namun, kenyataan finansial, cicilan apartemen, biaya hidup di Jakarta, dan rasa takut akan dicap lemah oleh manajemen membungkam teriakannya. Jari-jarinya mengetik balasan yang sangat berbeda dari apa yang ada di hatinya. Arkam. Siap Pak, segera saya proses. Akan saya kirim sebelum jam 11. Bangsat, maki Arkan pelan pada dirinya sendiri yang merasa seperti badut. Seorang badut dengan di kemeja slim fit dan sepatu Oxford yang ia beli menggunakan fasilitas pinjaman karyawan. Ia adalah budak modern yang dirantai bukan dengan besi, melainkan dengan cicilan dan ekspektasi. Burnout bagi Arkan bukan sekedar rasa lelah fisik yang bisa hilang dengan tidur 8 jam. Itu ada perasaan hampa yang merayap pelan, menggerogoti jiwanya sampai tak ada yang tersisa selain rutinitas. Ia merasa kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mendefinisikan dirinya. Dulu, ia adalah pemuda yang suka memetik gitar, menciptakan lagu-lagu sederhana di kosnya. Sekarang, gitar di sudut kosnya sudah tertutup debu setebal 1 inci. Senarnya mungkin sudah berkarat, sama seperti perasaannya. Secara refleks, ia membuka tab baru di browsernya. Di kolom pencarian, ia mengetik kata-kata yang ia cari secara sembunyi-sembunyi belakang ini. Gejala depresi ringan pada pekerja dan cara resign tanpa dana darurat yang cukup. Itu yang dicari. Hasil pencariannya tidak memberikan solusi instan, malah menambah kecemasannya. Ia terjebak di dalam lingkaran setan, terlalu lelah untuk bertahan, tapi terlalu takut untuk pergi. Esok paginya jam 8.05, ruang rapat direksi di lantai atas terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma pengharum ruangan yang berbau jeruk itu yang tajam menusuk hidung beradu dengan ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Pak Baskoro duduk di ujung meja oval besar, pulpen Montblanc-nya diketuk-ketukan ke meja kayu jati dengan irama yang mengintimidasi. Arkan, coba jelaskan kenapa angka recovery di wilayah Jawa Barat terjun bebas bulan ini. Kita kehilangan hampir 15% dari target. Apa kamu tidur saat membuat strategi? Tanya Pak Baskoro tanpa basa-basi, tatapannya tajam seperti silet. Arkan berdiri. Tangannya sedikit gemetar saat memegang pointer. Matanya merah, tanda ia hanya tidur 3 jam semalam demi menyelesaikan simulasi tambahan yang diminta bosnya. Izin menjelaskan Pak, berdasarkan analisis data terbaru, daya beli di wilayah tersebut memang menurun drastis akibat kenaikan harga BBM dan inflasi bahan pokok. Strategi penagihan agresif kita justru membuat nasabah menutup diri. Saya menyarankan kita menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Mungkin dengan restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel, karena humanis, dipotong Pak Baskoro dengan tawa mengejek, menggema di ruangan. Arkan, dengar ya, kita ini perusahaan keuangan, bukan lembaga amil zakat atau yayasan sosial. Saya nggak butuh analisis sosiologi atau simpati kamu terhadap nasabah. Saya butuh angka, saya hijau kembali. Saya butuh uang itu kembali ke kas perusahaan, kamu paham? Arkan terdiam. Kalimat humanis itu tidak perlu terasa seperti tamparan fisik. Ia menatap slide presentasi yang ia kerjakan dengan sisa-sisa energinya hingga jam 1 pagi tadi.
ribuan data yang ia olah, ratusan grafik yang ia susun dengan teliti, semuanya dianggap sampah hanya karena tidak menjanjikan kekejaman yang diperlukan untuk mencapai target. Tahu nggak masalah generasi kalian apa? Kata Pak Baskoro menyandarkan punggungnya. Suaranya kini lebih rendah namun jauh lebih menyakitkan. Kalian itu lembek. Strawberry Generation. Baru dikasih target dikit, bilangnya burnout. Baru disuruh lembur dikit, curhat di Twitter soal toxic workplace. Zaman saya dulu, saya tidur di kantor 3 hari, berturut-turut tanpa pulang, dan nggak ada satupun dari kami yang komplain. Kami punya mental baja, bukan mental kerupuk kayak kalian. Sesuatu dalam diri akan patah, bunyinya tidak keras, tapi getarannya merambat ke seluruh tubuhnya. Itu bukan amarah yang meledak-ledak seperti kembang api, melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seorang yang baru saja melihat jalan keluar dari penjara. Arkan mematikan proyektor dengan satu klik yang tegas. Ia meletakkan pointer di atas meja. Pak, suara Arkan tenang, hampir berbisik, namun sanggup membungkam ruangan. Zaman Bapak dulu, satu gaji karyawan tingkat staf sudah cukup untuk menyicil rumah di pinggir Jakarta dan menghidupi keluarga. Zaman Bapak dulu, inflasi tidak seganas sekarang di mana harga kopi saja naik setiap tahun, sementara kenaikan gaji kami bahkan tidak menutup biaya transportasi. Dan yang paling penting, Pak, Arka menatap langsung ke mata Pak Baskoro. Zaman Bapak dulu, orang tidak dipaksa untuk on 24 jam. Bapak bisa pulang dan benar-benar pulang. Sekarang, WhatsApp dan Microsoft Teams mengikuti kami sampai ke tempat tidur, bahkan sampai ke toilet. Kami tidak pernah benar-benar lepas dari kantor karena orang-orang seperti Bapak merasa memiliki waktu kami sepenuhnya. Hanya karena membayar gaji yang pas-pasan. Sarah yang duduk di pojok ruangan tampak membelalakkan mata. Para direktur lain saling berpandangan kaget dengan keberanian staf muda ini. Saya mengerjakan laporan ini sampai jam 1 pagi, Pak. Setelah Bapak mendadak minta simulasi tambahan jam 10 malam saat saya baru saja menutup mata. Saya tidak mengeluh soal kerja kerasnya, tapi saya sangat keberatan kalau kerja keras dan kesehatan mental saya dianggap lembek hanya karena saya masih memiliki sedikit empati pada nasabah dan yang bahkan nggak mampu beli susu buat anaknya karena motornya satu-satunya alat yang dia cari naskah kita tarik paksa di jalan. Pak Baskoro ternganga, wajahnya memerah lalu karena malu dan marah. Kamu berani bicara begitu di depan saya? Kamu tahu konsekuensinya? Saya tahu, Pak. Konsekuensinya adalah saya akan kehilangan pekerjaan ini. Arkan tersenyum tipis, sebuah senyum pembebasan. Tapi jujur saja, laporan ini adalah hal terakhir yang saya buat untuk perusahaan ini. Saya tidak mau menjadi bagian dari sistem yang menghargai angka lebih tinggi daripada nyawa manusia. Pak Baskoro, saya resign. Efektif hari ini. Arkan merapikan berkasnya, berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan rapat tanpa menunggu jawaban. Ia tidak butuh validasi lagi. Arkan keluar dari gedung kantor pada jam 2 siang. Di tangannya ia membawa satu kardus kecil berisi kehidupannya selama 2 tahun terakhir. Sebuah kopi bertuliskan Word OKS Employee. Kabel charger cadangan yang sudah terkelupas dan sebuah tanaman kaktus kecil yang sudah layu dan hampir mati karena jarang disiram. Ia berdiri di trotoar Sudirman, di bawah terik matahari Jakarta, udara penuh polusi merasuk paru-parunya, namun anehnya ia merasa udara ini jauh lebih lega dan segar daripada udara ber-AC di lantai 15 tadi. Ia merogoh saku, mengambil ponselnya, tanpa ragu ia menekan icon Microsoft Teams, menahannya, dan memilih opsi uninstall. Hilang. Beban di pundaknya seolah terangkat seketika kemudian ia membuka WhatsApp. Ma, akan resign. Minggu depan akan pulang ke rumah kampung ya. Mau makan sayur asem buatan mama. Arkan capek, Ma. Mau istirahat dulu. Tak butuh waktu lama, ponsel tidak bergetar. Mamanya menjawab, loh kenapa tiba-tiba? Tapi ya sudah anak, pulanglah. Uang bisa dicari, jabatan bisa dikejar lagi. Tapi kalau kamu sakit atau jiwamu rusak, mama yang paling susah. Pintu rumah selalu terbuka. Hati-hati jalan ya sayang. Air mata Arkan hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia tersenyum untuk pertama kali dalam setahun.
Senyum itu benar-benar sampai ke matanya dan menetap di sana. Ia berjalan menuju stasiun MRT dengan langkah ringan. Ia tidak lagi berlari mengejar waktu. Ia melihat orang-orang yang berlari terburu-buru. Wajah-wajah tertunduk menatap layar ponsel dengan dahi berkerut dan ia merasa iba. Ia pernah menjadi salah satu dari mereka. Zombie korporat yang lupa cara menikmati matahari. Saya kira udah Mas Reza ya. Wow. Uh, saya masih sangat ingat detail-detail di dalam tulisan itu. Mas Anto boleh minum dulu barangkali. Eh, Sangat relate ya dengan apa yang saya rasakan dulu gitu. Cara risetnya pun juga hampir sama gitu. Ini sebuah tulisan yang menurut saya Bapak Ibu bakal kena banget ya. Ada bagian menyat-nyayat hatinya itu loh yang saya sangat senang begitu ya. By the way, Bapak Ibu kalau misalnya pengen tahu cerita lebih lanjut soal dua cerita yang lainnya atau tips-tips yang tadi juga Mas Anto berikan ya, ini boleh lah ya scan dulu. Kalau pengen tahu bukunya seperti apa, detail bukunya seperti apa, harganya berapa, harganya nggak sampai 100.000 juga Bapak Ibu boleh langsung scan. Kalau pengen tahu seperti apa isi lebih lengkapnya, cerita lebih lengkapnya, boleh langsung scan. Nah, sekali lagi, cocok buat Gen Z, tulisannya relate banget dengan para Gen Z, even milenial yang irisan dengan Gen Z kayak saya ya. Dan para leaders pun saya rasa juga pasti bakal memamah ini dengan baik juga ya. Para leaders yang mungkin Oh uh, iya Mas Reza. Mhm. Ini nanti seminggu lagi paling cepat nanti masuk Gramedia buku ini. Ah, mantap nih ya. Apalagi seminggu lagi nih ya. Masuk Gramedia. Oke, oke, oke. Oke. Luar biasa, Mas Anto. Bapak Ibu, kalau tertarik boleh langsung scan ini. Sementara hanya tersedia di Tokopedia. Tapi kalau mau nunggu seminggu, 2 minggu lagi, itu sudah ada di seluruh Gramedia. Begitu ya, Mas Anto ya? Ya, Oke. informasi dari distributor begitu tadi. Siap. Baiklah. Oke, kita akan lanjutkan ada satu part lagi di sesi ini. Cuman Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan silakan, monggo ya, boleh langsung tanya, boleh langsung drop aja di kolom komen ya. Karena nanti juga ada 3 buku, 3 buku ya, 3 buku yang akan diberikan gratis, free begitu. Tapi khususnya untuk orang-orang yang benar-benar aktif nih, kayak tadi ada Bapak atau Ibu Feby tadi ya, thank you banget ya, luar biasa. Oke, mau tanya lagi Bu Feby? Ya, tunggu dulu ya. Ini satu part ini dulu biar dijawab. Eh, Setelah itu nanti kita ke Q&A. Baik, ini ini penting karena ini juga ditulis di Om Manto juga banyak ya part-partnya. Dalam arti tips-tipsnya juga banyak begitu. Gimana sih cara menentukan atau seni menentukan boundaries begitu? Jangan jadi yes man begitu. Karena relate banget ya. Cerita Iya, ketiga iya. tadi kan orangnya terlalu yes man ya. Gimana tuh Om Manto biar kita setting boundaries? Ya ini saya tadi sempat spill ya di situ. Jadi ya kita jangan iya-iya saja kan gitu ya. Jangan jangan iya-iya saja. Jadi contoh saja di contoh. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa membaca di contoh saja misalnya pada saat eh, ini kalau kita berbicara ini yang menjawab Gen Z ya misalnya ya. Jadi em, kalau dari sisi Gen Z misalnya sudah mau pulang begitu mengerjakan sesuatu ditambah pekerjaan gitu kan. Mungkin contohnya bisa eh, kebetulan Pak ini saya sedang menyelesaikan mengerjakan proyek ini begitu. Saya coba hari ini saya prioritaskan itu dan saya sedang fokus ke situ. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang itu apakah menjadi prioritas gitu kan? Dengan konsekuensi kalau ini saya nanti saya kerjakan ini nanti mundur bagaimana Pak? Jadi artinya apa? Tidak menolak tetapi memberikan priority mana yang bertanya priority dan juga memberikan kepastian. Kalau misalnya ini saya boleh selesaikan dulu, ini akan saya kerjakan berikutnya dan besok jam 11 sudah ada di meja Bapak. Misalnya seperti ini contoh saja. Dan di buku itu sudah ada beberapa contoh. Nah, memang bahasa yang seperti itu tidak setiap saat manjur gitu ya karena tergantung konteksnya seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau dari sisi kita, begitu ya, sisi kita, eh,
teman-teman Gen Z itu kalau dikasih kerjaan itu suka yang challenge-nya itu satu hari ini nyelesain apa, begitu kan? Ah, oke, oke. Menyelesaikan apa? Jadi kalau itu apa dikatakan ini dia harus selesai jam 5 ya ini. Wah, dia akan bagaimana? Ini sudah diomongin sejak pagi ataupun kemarin sore begitu. Ini besok jam 5 ya. Dia akan bagaimana dengan effort dan apa ya sekeras apapun akan menyelesaikan itu. Dan ketika itu selesai itu kan dia senang sekali dan wah ini saya apa kompeten kan begitu. Proven Dan gitu berharap ya. Iya. si siapa bosnya juga nggak datar-datar saja karena ini importnya itu ya kasih jempol kayak apa kayak ya Ah, apa apa butuh butuh apa ya 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 validasi ini itu tadi ya, Pak, ya. ya memanusiakan manusia lah gitu loh. Begitu. Ya, saya selalu mencoba mendekati pendekatannya ke arah seperti itu Mas Reza. Jadi ya ini anak buah kita ini manusia loh. Gitu. Dia punya Oke, oke. perasaan, dia punya apa effort dan tentunya yang sudah terima ini saya masih meyakini karena saya melakukannya. Orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang terbaik. Gitu loh. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang itu. Kalau misalnya yang tadinya bagus jadi jelek ya harus kita koreksi, harus mau koreksi. Apakah ada pendampingan seperti yang kita sampaikan tadi? Seperti itu. Ah, mantap, mantap, mantap. Tapi ini juga apa namanya ya? Saya juga merasakan juga sih, Om Manto, ya. Apakah juga mereka ini didesain untuk yes man atau mereka ini juga kadang-kadang juga punya ambisi apa ya? Kalau saya bilang tuh mereka seneng short win. Jadi kalau kalau ke tim tuh oh iya ya, mereka dikasih challenge kecil, kerjakan selesai. Challenge kecil kerjakan selesai itu kayaknya bakal lebih enak ya kalau dilakukan ke Genshi. Gitu ya, Om Manto ya. Pengalaman saya begitu, Mas. Pengalaman Hmm. saya begitu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain, mungkin bisa beda ya. Tapi saya kan Hmm. mencoba menceritakan, men-sharekan pengalaman saya gitu. Kasih kecil berhasil, wah kita kasih kopi kan gitu kan, gitu, beliin kopi gitu kan. Apa gitu. Terus kemudian apa namanya ditambah lagi seperti tadi ya. Nah begitu kita tahu ukurannya dia, mangkoknya dia seberapa, ya kan kita sebagai atasan kan harus ngerti nih ukuran mangkoknya dia ya jangan dikasih kalau misalnya dikasih memberikan pekerjaan yang jangan dikasih yang jauh dari situ ya itu mah kayak nggak dilihat sama dia kan gitu kan. Nah ini kalau yang gengsi yang ini loh kita paham benar bahwa oh ini kualitasnya bagus ya sudah gitu. Tentunya kita perlu mapping juga masing-masing berbeda ya tidak setiap hal setiap apa strategi atau taktik teknik tips itu sama antara satu dengan yang orang yang lain. Kalau itu kita mau coba memahami anak buah nanti sama Ibu Amel ada macam-macamnya ya teman-teman yang psikolog pasti lebih tahu lah begitu ya. Siap, siap, Itu siap, Mas siap, Reza. siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Om Manto. Ini dari Bu Pepi lagi. Ini pertanyaannya menarik nih. Tadi beberapa kali disebut bahwa Gen Z itu generasi stroberi begitu ya. Terus gimana ya kira-kira mereka merasa bahwa diri mereka itu kayak stroberi atau seberapa valid gitu ya? Kalau mereka dikritik kayak gitu tuh mereka bakal merasa seperti apa gitu ya. Wah ini harusnya jangan tanya ke Om Manto nih, tanya ke Gen Z ini. Ya Ini ke Bapak Pepi. kebetulan ini ini menarik memang pembahasan begini nih Prof Rinal Kasali juga pernah membahas ini terkait dengan ini ya. Kalau saya kayak saya sendiri Menarik, menarik. apa enggak jarang ya atau bahkan saya nggak mau memberikan label gitu loh. Memberikan label oh ini kayak dicap tuh kepalanya cap duer gitu kan. Apalagi kalau yang di sana lebar kayak saya dicap kan gampang cepret gitu kan. Strawberry gitu kan. Enggak. Nah, gini eh, em, kalau saya pengalaman ini bahwa stroberi atau tidak itu kan dari mana sudut pandang kita melihat begitu ya. Kalau misalnya yang tadi yang dibilang Mas Reza kita langsung kasih yang gede jebret begitu kan sudut pandang kita kan dia mempunyai kapasitas yang gede kita nggak step by step gitu kan. Begitu apa mental ya orang akan melihat wah stroberi berarti kan bukan bukan dia yang menurut saya bukan dia yang salah jalur tapi cara kita yang mencoba apa mendampingi dia belum pas begitu ya perlu direvisi begitu loh jadi nggak langsung di ini jadi em,
tentunya di teman-teman yang di perusahaan besar itu mempunyai apa people development yang sudah sistematik. Ada masing-masing ada individual plan IDP yang masing-masing sudah diukur sesuai dengan soft dan hard kompetensi masing-masing perusahaan. Nah, sebetulnya tapi juga banyak yang tidak melakukan karena mungkin kompetensi yang melakukan tidak ada gitu kan. Bahkan ada guyon dari teman-teman saya, mungkin ada yang di sini. Kita itu jangan pernah ngomongin kompetensi kalau kita tidak punya kompetensi ya, gitu kan. Jadi lucu-lucuan gitu. Nah, itu kan Iya, untuk iya, iya. apa namanya membuat pengembangan masing-masing dari karyawan begitu. Iya, Nah, iya. itu penting. Jadi tidak langsung kayak diberikan brek gitu enggak, tetapi tahun ini apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa sehingga eh, kalau bahasa HR-nya itu ada apa namanya lambang C1, C2, C3 begitu. Oh, yang sudah apa eh, layak di promosi ya sudah yang C1 gitu kan. Kalau masih C2 masih ada setahun lagi untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, itu teknik-teknik HC. Gitu, Iya, Mas iya, Reza. iya. Oke, thank you, Om Manto. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir malam hari ini, supaya ini ya, supaya fair juga nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh juga disambungkan oleh CS kami. Dan besok kami juga akan memberikan salah satu tools ya, salah satu tools bantuan untuk ngecek nih, tim kita ini kondisinya lagi seperti apa gitu ya. Karir directionnya mau seperti apa gitu. Tapi itu akan jadi pembahasan untuk besok. Dan ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini dari Bu Ira Yulianti begitu. Selamat malam Pak, banyak juga Gensi menjadi guru. Gensi jadi guru gitu ya Mas ya. Yes. Sementara aturan-aturan atau job desk guru itu masih jadul gitu ya. Kemungkinan besar masih akan bekerja di rumah ya. Di Yes. rumah pasti akan bekerja juga soal yang bikin soal, koreksi begitu. Agak sulit kalau work life balance. Gimana ya kira-kira SR dapat mengantisipasi atau mengatasi hal seperti ini supaya tetap tadi ada work life balance gitu ya. Silakan. Nah, Nah, ini em, pertanyaan ini dimaksud guru sedikit itu curhat ya. apakah setelah dia bekerja malamnya ngelesin ataukah profesinya sudah langsung masuk ke guru? Nah, ini ada beda Mas Reza. Jadi kan Mhm. kecenderungannya adalah dia bekerja ya toh dari pagi sampai sore kemudian di malamnya dia ngelesin entah online Hmm. entah offline begitu ya kan. Jadi yang tadi kalau mau kalau yang disinggung adalah work life balance tadi ada mungkin ini ini asumsi aja. Dia kerja di pagi sampai sore, malamnya dia kerja lagi untuk ngelesin sampai malam begitu. Jadi ya Hmm. sama aja tidak ada work life balance gitu. Tetapi perlu diperhatikan dia memilih jadi apa dia menjadi guru itu pilihan ya kan. Oke. Pilihan By choice ya. untuk ya ini semuanya kan berdasarkan pilihan ya. Pilihan bahwa dia mau menambah penghasilan dan enjoy jadi guru. Ada juga, tetapi bisa juga yang apa namanya, yang terpaksa juga bisa, yang terpaksa juga Oh bisa. ini ada terusannya, Pak. Jadi, oh bukan les, Pak, tapi memang Oh, pekerjaan sekolah yang tidak bisa selesai saat kita mengajar pagi hari. Oh, oke. eh, Maksudnya malam tuh mereka harus masih koreksi atau bikin soal lagi begitu, Pak. oh, Maksudnya begitu. oke. Ya, ini mungkin yang dimaksud adalah ini konteksnya HR di dunia Mhm. pendidikan mungkin ya. Kalau Betul. Apa yang bisa dibantu oleh teman-teman HR di dunia pendidikan begitu. atau HR-nya di dunia pendidikan atau apakah yang bisa dibantu dari HR untuk dunia pendidikan? Sebentar, saya coba pahami dulu. Bagaimana bagaimana HR dapat mengantisipasi atau bisa mengatasin HR di Oh, dunia HR di pendidikan? dunia pendidikan, betul ya, Bu Ira ya. Ya, HR di dunia pendidikan. Biasanya HR di dunia pendidikan ini kalau di sekolah kan ada, kalau sekolah tentunya sekolah-sekolah yang bukan negeri ya. Bukan negeri ini Mhm. sekolah swasta itu ada khusus HR-nya. Kalau misalnya SMP atau SMA gitu ya ada. Kemudian kalau di dunia pendidikan lain di dosen itu juga ada HR-nya, walaupun sedikit berbeda dengan dunia korporasi, begitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, nah ini sharing lagi nih, sharing lagi. Kebetulan ada beberapa kenal nih dengan apa HR di dalam
dunia apa pendidikan. Jadi si guru ini kan kalau menurut Bu Ira ini dia ngajar, ya kan? Kemudian em, dengan aturan dan job desk-nya yang masih zaman dulu, sehingga pada saat dia mengajar itu belum selesai, dengan pekerjaannya dibawa ke rumah untuk koreksi gitu Mas Riza. Ini nih modelnya seperti itu kalau saya pahami nih. Betul, Nah, betul, betul, ya Mas. betul ya. Betul. Nah, maka kalau dalam hal ini peran HR ketika HR itu perhatikan atau apa namanya diperhitungkan oleh lembaga itu, maka sebaiknya secara bersama-sama yang penentu biasanya kan apa sebagai partnernya siapa? Kepala sekolah misalnya, ngobrol dengan itu. Idenya Hmm. apa? Lalu kondisinya seperti apa? Tentunya jangan hanya menggunakan menggunakan satu contoh saja, tetapi beberapa contoh. Kalau perlu, ini yang hobi saya sekarang adalah dengan meneliti, dengan memberikan survei yang tentunya survei itu dengan konsep-konsep metode ilmiah begitu kan. Sehingga ketika kita ngomong sama partner kita yang notabene itu CEO entah prinsipal ataupun kepala sekolah itu datanya kuat seperti itu. Nah, ngomongin bahwa misalnya nih ya, saya tidak tahu kondisinya yang di sana ya. Misalnya, oh ini caranya sudah ketinggalan. Ini ada metode yang baru seperti ini. Ini akan lebih produktif. Coba guru juga mempunyai kesempatan untuk dikembangkan. Karena beberapa teman-teman saya yang guru, ketika kita tanya itu hanya beberapa saja yang mempunyai kesempatan untuk dikembangkan, Mas Reza. Ini juga kasihan nih teman-teman Hmm. guru, ya Ya, kan? ya, ya, ya. Dan juga hanya sekolah-sekolah yang mempunyai concern terhadap pengembangan guru saja. Tidak semua ya, ini harus diakui Hmm. ya. Tidak semua sekolah mempunyai concern terhadap guru, ya. Nah, hanya sekolah-sekolah yang punya itu mempunyai program bagaimana meningkatkan kapasitas guru. Bukan hanya sekadar hard skill atau technical skill, tetapi juga soft skill-nya. Oke. Ya, jadi misalnya bagaimana time management itu kan bukan hanya Hmm. sekedar bagaimana membuat GBBP, garis-garis besar pengajaran begitu kan, Ajaran. atau bagaimana membuat session plan kalau bahasa trainer itu session plan kalau di bahasa itu apa rencana pengajaran atau apa itu ya. Dalam satu Hmm. satu pengajaran satu kali pengajaran kalau di training kan session plan begitu. Nah, bagaimana bukan hanya teknikal itu saja tetapi soft skill tentang bagaimana eh, dia mengelola waktu, terus bagaimana dia emosional, mengelola emosinya. Emosi. Nah, itu kan soft skill ya, seperti itu. Jadi hal-hal ataupun topik-topik pembicaraan yang seperti itu yang bisa disampaikan atau didiskusikan dengan penentu kebijakan. Saya kira apa di sini HR juga harus mempunyai apa semangat untuk belajar. Kayak misalnya gini, Hmm. saya setelah 25 tahun baru mengambil sertifikasi data analitik. Itu kan saya mencoba belajar bagaimana menganalisis data. Kan gitu. Karena itu juga terprovokasi dari Gen Z yang dia bisa tarik data medsos terus Medsos, dianalisis kok ya. bisa ya? Oh, maksud saya yang udah tua begini nggak bisa. Wah, terprovokasi kan. Nah, akhirnya mengambil sertifikasi data analitik dan ya sudah dapat kan gitu ya. Jadi yang seperti itu. Jadi agar apa? Agar kemampuan untuk meyakinkan ya untuk membuat policy seorang HR ini meningkat. Kira-kira begitu Mas Reza. Siap, 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 siap. Baik, Pak Anto. Oke. Thank you, Pak Anto, atas jawabannya dan semoga nanti terjawab ya, Bu Ira. Kalaupun belum, nanti kita akan bebas ya. Kami bisa adakan untuk sesi berkonsultasi ya nantinya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena ini waktunya terbatas. Ya. Jadi misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan belum sempat kami jawab, nanti akan di follow up oleh tim CS kami. Oh Kemudian sorry kami Mas akan Reza adakan izin. untuk Mas Reza izin. Nanti ya. silakan dipilih untuk tiga. Nanti alamatnya silakan diberikan saya untuk saya kirim buku dari sini. Oh, siap. Thank you sekali Om Manto. Ada Bu Ira, ada Bu Feby. Nanti boleh lah ya, nanti drop in. Nanti akan dihubungi Silakan. tim CS kami. Aman ya? Ya. Baik. Thank you, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
Terima kasih untuk semangatnya belajarnya pada Boleh, malam hari ini boleh dan Pak. terima kasih Menutup sekali. Mas Reza? Boleh, boleh. Boleh. Satu puisi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Waduh, mantap. Silakan, 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 Pak. Lembah dan pelita. Hmm. Mereka datang padamu dengan mata yang masih basah oleh fajar, membawa mimpi yang belum sempat diberi nama. Jangan kau ukur dalamnya jiwa mereka dengan panjangnya malam yang pernah kau lalui. Dia mereka bukanlah pembangkangan, melainkan sungai yang menahan diri agar tidak menyakiti. Dan air mata mereka bukan tanda jiwa yang lemah, melainkan jiwa yang takut tidak pernah cukup berharga. Maka bila malam terasa terlalu gelap bagi mereka, janganlah engkau menjadi angin yang memadamkan. Jadilah pelita yang rela membakar sedikit dirinya, agar ada yang bisa melihat jalan pulang. Sebab kelak ketika namamu dilupakan dinding-dinding kantor ini, yang akan tetap hidup bukanlah target yang kau capai, melainkan jiwa-jiwa muda yang dulu kau selamatkan dari lembah, yang kini menjadi cahaya bagi lembah-lembah yang lain. Itu saja Mas Reza. Oke, terima kasih Pak Pur. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih atas puisinya, terima kasih atas ilmunya, dan terima kasih juga atas waktunya Pak Pur. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh para pembelajar kita pada malam hari, Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, dan sampai jumpa di event-event kami yang lain. Terakhir kita foto bareng yuk. Nah, karena ini juga harus kita dokumentasikan nih. Oke, baik. Saya kan foto ada 3 slide ini di saya. Boleh dong open cam dulu supaya kita bisa sama-sama lihat. Boleh. Bu Febi boleh open cam loh Bu. Bu Ira juga boleh ya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Saya ambil dulu ya. Oh enggak Kemudian Mas, ada slide. yang dari Aceh Mas. Ada Ya peserta Takengon dari ini Aceh. ya. Ya ada teman saya yang dari Aceh ternyata ikut Mas. Luar Wah, ini biasa. luar biasa. Takengon. Di timur ada, di barat ada ya. Luar biasa ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dari kami cukup. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah Terima kata. kasih.